pagi, Pagi, Bu. Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mbak Hesti pimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Mbak Hesti yang sudah pimpin doa. Ini kan hari pertama masuk sekolah nih. Gimana kemarin liburannya? Asik, Bu. Menyenangkan. Alhamdulillah. Biasa aja, Bu. Ada yang mau cerita kemarin liburannya kemana atau ngapain aja? Aku, Bu. Ya, silakan Mbak Nia. Aku liburan kemarin ke Umbul-Ponggok, Bu. Terus sama siapa juga di sana? Sama orang tua, sama adik. Oh, Iya. berenang ya? Iya, berenang. Ada sepeda di bawah air. Kemudian siapa lagi yang mau cerita? Aku, Bu. Kemana Mbak Isma? Aku liburan gak kemana-mana. Nih, ngapain di rumah? Membantu orang tua. Oh, bagus itu. Rajin. Libur yang bermanfaat. Iya, Bu, soalnya bingung mau keluar gak bisa. Iya, ya. Kalian ini nggak pernah ikut perkumpulan apa gitu nggak? Aku nggak, Bu, aku suka rebahan. Saya, Bu, saya sampai sekarang masih ikut itu, Bu. Apa? Di kampung saya, di desa saya, Bu, ikut Karang Taruna. Bagus itu Ya. Ini keberanian. Oh. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai kelompok sosial. Kelompok sosial itu sering kita jumpai di masyarakat. Nah, ada yang tahu kelompok sosial itu apa? Kumpulan. Terus apa lagi? Punya tujuan, Bu. Ya, benar. Kepentingan sama. Ya, betul sekali. Jadi, kelompok sosial itu adalah kumpulan manusia yang memiliki hubungan timbal balik dan memiliki tujuan dan kepentingan yang sama. Kemudian, kumpulan itu bisa dikatakan kelompok sosial apabila memiliki syarat-syarat dari kelompok sosial. Yang pertama itu yaitu setiap anggotanya itu harus sadar bahwa dia adalah anggota dari kelompok tersebut. Berarti sadar sebagai anggota. Kemudian yang kedua itu memiliki hubungan timbal balik. Antar anggotanya. Jadi mereka saling berinteraksi dan saling mempengaruhi sehingga dapat dikatakan adanya hubungan timbal balik. Kemudian yang ketiga itu adanya kesamaan, kayak kepentingan yang sama, terus tujuan yang sama, atau yang lainnya. Kemudian yang syarat keempat itu kelompok sosial itu harus memiliki struktur dan pola perilaku. Jadi pola perilakunya itu ada aturan-aturannya yang mengatur bahwa anggota kelompok itu harus gimana gitu. Terus yang kelima itu bersistem dan berproses. Nah, sampai di sini paham? Paham, Bu. Nah, pada dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi mereka tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Sehingga ketika mereka membutuhkan orang lain, mereka berinteraksi. Dari interaksi itu
mereka memiliki tujuan yang sama, memiliki hubungan timbal balik, itu nanti jadi kelompok sosial. Nah, sejak lahir itu sebenarnya manusia udah ikut serta dalam kelompok sosial, yaitu kelompok sosial yang pertama kita ikuti adalah apa? Keluarga. Ya, benar sekali. Keluarga itu kelompok sosial yang kita ikuti pertama. Bu hapus ini ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, kemudian ada klasifikasi klasifikasi kelompok sosial. Yang pertama itu yaitu kelompok primer. Contoh dari kelompok primer itu misalnya keluarga. Nah, ciri-cirinya dari kelompok primer ini mereka memiliki hubungan yang akrab, dekat, dan mereka saling mengenal di antara keluarganya, di antara anggotanya. Ya kan, kalau antar keluarga itu tentu saja mereka kenal dengan ibunya, dengan adiknya, dengan temannya gitu. Betul. Terus yang kedua lawannya dari kelompok primer ini yaitu kelompok sekunder. Kalau yang kelompok primer tadi itu kan mereka hubungannya bersifat non formal, informal. Kalau yang sekunder itu sifatnya formal. Dan mereka memiliki kayak tujuan atau kepentingan yang sama. Misalnya mereka dan mereka itu nggak ada yang nggak kenal gitu di antara anggotanya. Misalnya kayak persatuan profesi, kayak misalnya IDI, Ikatan Dokter Indonesia, atau PGRI, Persatuan Guru Indonesia. Nah, kemudian itu ada kelompok Gemeinschaft dan Gesellschaft. Nah, ini Gemeinschaft ini nama lainnya itu adalah paguyuban. Dan ini akan bayar. Nah, ciri-ciri dari paguyuban ini hubungannya itu lebih erat dan mereka ada ikatan batin gitu, ikatan darah. Jadi mereka biasanya anggotanya lebih sedikit dibandingkan Gesellschaft. Dan misalnya kalau Gemeinschaft itu kayak persatuan kayak keluarga dari mahasiswa Madura, dari Jogja, dari Purwokerto atau yang lainnya. Terus kemudian yang ini tuh ada 3 ini ya. Misalnya ada kesamaan darah, kesamaan tempat tinggal atau ideologi. Nah, yang Gesellschaft ini lebih ke sementara sifatnya. Kalau mereka sudah mencapai tujuan yang diinginkan, mereka ya udah bubar gitu. Misalnya kayak persatuan dagang atau apa gitu. Nah, kayak ini contoh dari paguyuban ini adalah keluarga mahasiswa Madura. Besok kalau kalian kuliah, ini banyak kayak
kelompok-kelompok yang sesuai daerahnya masing-masing itu. Terus yang kemudian itu ada kelompok kelompok informal dan kelompok formal. Kelompok informal ini biasanya pada kehidupan sehari-hari, jadi mereka kayak sifatnya lebih bebas dan kayak tanpa aturan. Kalau yang formal ini mereka ada tujuan, ada aturan-aturan yang mengaturnya, ada strukturnya gitu. Terus ada lagi outgroup dan in-group. Nah, in-group ini misalnya kayak ada kelompok sepak bola, terus mereka yang jadi anggotanya itu berarti dia in-group dan lawannya itu dikatakan out-group itu. Out-group itu berarti bukan bagian dari kelompok tersebut. Nah, selanjutnya itu ada tadi out-group, in-group, desensor, demensor. Terus ada membership. Ada kelompok kelompok reference dan membership. Jadi kalian kan tentu kayak ini ya, pasti kayak ada keinginan buat ikut gabung di kelompok apa, misalnya pengen jadi aku pengen ikut kelompok pecinta alam gitu. Nah, karena kalian belum jadi anggotanya, baru mendambakan itu baru dikatakan reference. Ketika kalian sudah menjadi anggotanya, itu dikatakan namanya membership. Nah, sampai di sini paham? Paham. Nah, baik. Untuk menambah pemahaman kalian, Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Jadi nanti kalian akan bikin mind mapping, diskusi, bikin mind mapping. Terus nanti sesuai dengan tema masing-masing. Nanti Ibu akan bagi temanya. Nah, sekarang Ibu akan membagi kertas untuk mind mappingnya sama LKPD-nya ya. Ya, Bu. Nah, silakan Desma. Oh iya, Bu. Makasih. Ya. Nah, Ibu akan ini dulu ya, membacakan petunjuk belajarnya. Yang pertama dapat kita lihat sama-sama. Yang pertama itu diskusikan bersama kelompok kalian mengenai ciri-ciri dari ini. Misalnya kelompok 1 kelompoknya Mbak Bisma itu tentang kelompok primer dan sekunder. Nah, kelompok 2 tentang in-group dan out-group. Kelompok 3 reference group dan members group. Dan yang kelompok 4 patembayan dan paguyuban. Yang kelompok 5 kelompok informal dan kelompok formal. Nah, kalian bisa cari referensi dari baik buku, internet, atau jurnal atau yang lainnya. Carilah ciri-ciri dari kelompok-kelompok tersebut sesuai dengan bagian kalian masing-masing. Kemudian kalian bikin mind mapping ya, yang semenarik mungkin. Ibu kasih waktu 5 menit, kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Apa ada yang mau ditanyain nggak? Mungkin nggak? Paham, Bu. Bu. Ya. Silakan dikerjakan. Gimana, ada kesulitan nggak? Enggak, Bu, belum. Yang menarik ya, nanti biar ini. Nah, karena waktunya ini udah 5 menit ya, silakan kelompok 1 untuk presentasi. Ya, Bu, sebentar. Persiapan dulu ya, Bu. Bentar. Ya.
Iya. Nah, saya di sini mau mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok saya kami ya. Jadi di sini saya akan membacakan ciri-ciri dari kelompok sosial Game Self dan Game Self Care, yaitu Paguyuban dan Paguyuban. Nah, ciri dari kelompok sosial Paguyuban itu terdapat hubungan batin yang murni dan alamiah, kekal. Jadi hubungannya itu ya erat gitu, intim, lebih intim. Terus hubungannya itu juga bersifat privat dan eksklusif dan bisa berdasarkan tempat tinggal, darah, dan juga kesamaan ideologi. Contohnya aja terah keluarga, RT RW gitu. Terus ciri yang kedua itu ada kelompok sosial Patembayan. Nah, kalau Patembayan ini kayak kebalikannya dari Paguyuban, ikatannya itu bersifat pokok dan sifatnya itu sementara dan semu. Contohnya aja ikatan dari pedagang ataupun profesi gitu. Ya, terima kasih Mbaknya. Beri tepuk tangan untuk Mbaknya. Nah, karena waktunya udah mau habis, yang kelompok berikutnya presentasinya minggu depan ya. Iya, Bu. Jadi anak-anak ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran pada hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Isma. Ya, jadi tadi kita udah belajar tentang pengertian dari kelompok sosial. Ya. Yang mana kelompok sosial merupakan sekumpulan individu yang saling berinteraksi dan memiliki tujuan serta kepentingan yang sama. Kemudian kita juga belajar tentang syarat-syaratnya, Bu. Misalnya dia bersistem, berstruktur dan berproses, kemudian sadar akan keanggotaannya, kemudian memiliki kepentingan dan tujuan yang sama, saling berhubungan timbal balik gitu. Terus kita juga belajar tentang jenis-jenis kelompok sosial. Berdasarkan tadi apa yang Ibu sampaikan, saya menyimpulkan kalau jenis-jenisnya itu ada banyak, Bu. Contohnya seperti kelompok primer, sekunder, kemudian kelompok membership group dan reference group, formal, informal. Terus juga ada kelompok primer, sekunder. Ya, terima kasih Mbak Isma. Benar yang dikatakan Mbak Isma. Jadi Ibu ulangi lagi bahwa kelompok sosial itu adalah himpunan dari manusia yang memiliki hubungan timbal balik dan memiliki tujuan yang sama serta kepentingan yang sama. Nah, tadi itu kelompok sosial dapat dikatakan sebagai kelompok sosial apabila memenuhi syarat-syarat. Yang pertama itu anggota seseorang sadar bahwa dia adalah anggota dari kelompok tersebut. Kemudian adanya hubungan timbal balik. Yang ketiga, memiliki kesamaan baik tujuan, kepentingan maupun ideologi. Terus yang keempat yaitu berstruktur dan memiliki pola perilaku. Yang kelima yaitu bersistem dan berproses. Nah, dari kelompok sosial tadi itu ada beberapa jenis-jenisnya. Yang pertama itu tadi ada informal formal, kelompok primer sekunder, in group out group, Gemelsaf, dan kemudian ada reference dan membership. Nah, mungkin itu saja pembelajaran kali ini. Silakan pimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kali ini. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, mari berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Ismi. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. freeintromusic.com